Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil analisis sistem informasi kesehatan menggunakan pendekatan terstruktur, tugas dari mata kuliah analisis sistem informasi, yang mana dosen pengembannya yaitu Bapak Ferry Alfiansah MKom, yang beranggotakan Pitama Bimantara, Dila Santika Dewi, Neng Lina, Alisa Nur Sofyani, Mira Khairunisa, dan Kaila Sahra Firdaus. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kaila Sahra Firdaus. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang, yaitu dalam era digital, rumah sakit menghadapi tantangan besar dalam mengelola data yang semakin kompleks, seperti data pasien, jadwal dokter, rekam medis, serta pengelolaan keuangan dan inventaris. Sistem manual yang selama ini digunakan seringkali tidak efektif, menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan, kesalahan data, dan meningkatkan biaya operasional. Untuk mengatasi masalah ini, banyak rumah sakit mulai mengadopsi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi. Lalu di sini ada rumusan masalah, bagaimana sistem informasi kesehatan yang digunakan saat ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan terstruktur. Lalu di sini ada tujuan, seperti sistem informasi manajemen rumah sakit, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan data, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit dapat mempengaruhi kualitas layanan di rumah sakit, serta mengevaluasi efisiensi sistem dalam menangani operasi sehari-hari. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari Neng Lina, dipersilahkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neng Lina, NIM 23110428. Di sini saya akan menyampaikan materi manfaat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan wawasan dalam bidang sistem informasi manajemen, khususnya pada sektor pelayanan kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang ingin mendalami pengembangan dan implementasi SIM-RS. Manfaat penerapan SIM-RS dapat mengurangi pemborosan sumber daya rumah sakit, baik dari segi waktu maupun dari biaya operasional, sehingga mendukung pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Selanjutnya ada hasil analisis. Hasil analisis yang diperoleh adalah yang pertama, flowchart mendaftar konsultasi, yang kedua, flowchart penerimaan pasien oleh resepsionis RS, ketiga, flowchart pemeriksaan oleh dokter, keempat, flowchart dokumen, kelima, DFD level 0, keenam ada DFD level 1, ketujuh ada DFD level 2. Dalam DFD level 2 ada DFD level 2 proses 1, DFD level 2 proses 2, DFD level 2 proses 3, DFD level 2 proses 4, dan DFD level 2 proses 5. Lalu yang ke-8 ada tabel normalisasi, dan yang terakhir ada tabel relasi. Selanjutnya ada flowchart pendaftaran konsultasi. Jadi flowchart ini yang pertama ada masuk ke menu daftar konsultasi, lalu pilih dokter yang diinginkan dari daftar dokter. Selanjutnya lihat praktek dokter, lalu pilih tanggal konsultasi. Selanjutnya daftar konsultasi. Konsultasi berhasil dilakukan. Yang keenam,
Proses terakhir dapat nomor antrian dan jam konsultasi. Lalu selanjutnya ada flowchart penerimaan pasien oleh resepsionis di rumah sakit. Proses dimulai. Proses penerimaan pasien dimulai. Lalu ada cek e-heart card pasien. Petugas memeriksa apakah pasien memiliki kartu e-heart. Jika ya, pasien memiliki kartu e-heart, akan dicek apakah pasien tersebut merupakan member atau kartu baru. Jika member, pasien yang sudah mendaftar sebagai member melanjutkan proses berikutnya dengan validasi kartu menggunakan RFID. Jika kartu baru, pasien baru akan dicetak kartu e-heart untuk pasien tersebut. Jika tidak, pasien tidak memiliki kartu e-heart, proses akan berhenti di sini. Lalu yang selanjutnya ada validasi e-heart card menggunakan RFID. Kartu e-heart pasien yang sudah terdaftar akan divalidasi menggunakan teknologi RFID untuk memastikan keaslian kartu. Selanjutnya, cek nomor antrian pasien. Setelah validasi kartu, sistem akan memeriksa nomor antrian pasien. Lalu selesai prosesnya. Proses penerimaan pasien selesai dilakukan. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Dila Santika, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dila Santika Dewi dengan NIM 231104338. Di sini saya akan membacakan flowchart pemeriksaan oleh dokter. Yang pertama, kita prosesnya dimulai dengan validasi kartu kesehatan pasien menggunakan pembaca RFID. Setelah kartu tervalidasi, dokter melakukan pemeriksaan fisik. Dokter kemudian meninjau riwayat medis pasien termasuk diagnosis, perawatan masa lalu, perawatan apa yang kita rasakan, dan informasi relevan lainnya. Berdasarkan pemeriksaan awal dan riwayat kesehatan, dokter mungkin akan meminta tes laboratorium. Pasien kemudian pergi ke laboratorium untuk menjalani tes ini. Setelah hasil lab tersedia, dokter memeriksanya untuk menentukan apakah ada tindakan lebih lanjut yang diperlukan. Jadi hal tersebut bergantung pada pemeriksaan riwayat medis dan hasil lab. Dokter mungkin perlu menyesuaikannya apakah harus melanjutkan tes secara lebih lanjut atau tidak. Semisal kita harus melakukan tes secara lebih lanjut, jadi kita akan kembali ke proses tindakan medis yang dilakukan berdasarkan pemeriksaan apa yang si pasien rasakan. Setelah itu, kita akan kembali lagi ke pemeriksaan lebih lanjut ke laboratorium. Setelah itu, kita isi resep obat sesuai kebutuhan pasien dan proses diakhiri dengan resep yang menandai selesainya pemeriksaan dokter. Selanjutnya di sini ada gambar alur sistem informasi manajemen rumah sakit yang melibatkan beberapa pengguna, yaitu ada pasien, petugas, dokter. Jadi alur sistemnya itu yang pertama ada pasien. Pasien melakukan login, pasien input data pasien, selanjutnya pasien memasukkan kunjungan pasien, terus pasien bisa logout. Yang kedua ada petugas. Yang pertama, petugas melakukan login, petugas memeriksa data pasien yang telah pasien masukkan. Selanjutnya petugas bisa logout. Yang ketiga ada dokter. Yang pertama, dokter melakukan login. Setelah itu jadwal input log dokter. Yang selanjutnya yaitu dokter melaporkan pasien masuk. Setelah itu tindakan input dokter. Selanjutnya pemeriksaan data dokter disimpan. Terus dokter rekam medis pasien. Yang terakhir dokter bisa logout.
Selanjutnya di sini ada manajemen rumah sakit. Pengguna dapat drop out baik dari pengguna ataupun tindakan. Terus pengguna dapat melakukan logout. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, jadi si gambar tersebut hanya menunjukkan alur sistem secara umum dan mungkin tidak mencakup semua detail yang ada dalam sistem informasi manajemen rumah sakit. Dan sistem informasi manajemen rumah sakit yang sebenarnya dapat lebih kompleks dan mencakup berbagai fitur tambahan. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Pitama Bimantara, dipersilahkan. Baik, saya Pitama Bimantara akan menjelaskan DFD level 0 dan berikutnya adalah DFD level 1. Di sini DFD level 0 ini menunjukkan hubungan antara berbagai entitas berupa petugas, pasien, dokter, dan manajemen rumah sakit dengan sistem informasi manajemen rumah sakit. Sistem ini bertindak untuk penghubung untuk mengelola informasi mulai dari data pasien, data dokter, hingga laporan-laporan yang dibutuhkan. Dan juga ada hubungan entitas, beberapa hubungan entitas. Yang pertama ada petugas. Petugas memasukkan data pasien, data dokter, dan data konsultasi ke dalam sistem dan menerima laporan data pasien, informasi konsultasi, data dokter, dan laporan transaksi dari sistem. Entitas pasien mendaftarkan diri untuk konsultasi melalui sistem dan menerima informasi terkait konsultasi dan pendaftaran. Entitas dokter mendapatkan jadwal konsultasi dari sistem dan menyerahkan laporan hasil konsultasi pasien. Dan ada entitas manajemen rumah sakit. Manajemen rumah sakit ini menggunakan laporan yang dihasilkan oleh sistem seperti laporan data pasien, data dokter, data konsultasi, dan laporan transaksi. Jadi fungsi utama pada sistem ini adalah mengelola seluruh alur informasi terkait pasien, dokter, konsultasi, dan laporan dengan efisien, dan juga memberikan kemudahan akses data bagi setiap pengguna sistem. Berikut adalah DFD level 1. Diagram ini memperlihatkan bagaimana alur data mengalir antara pengguna, sistem, dan database dalam sistem informasi manajemen ini. Jadi setiap proses dalam sistem dijelaskan secara rinci, mulai dari pengolahan data hingga pembuatan laporan. Penjelasan proses 1.0 adalah kelola data pasien. Data pasien diolah dari input yang diberikan petugas rumah sakit dan pasien, dan data ini disimpan dalam tabel yang berupa nama TB pasien dan digunakan oleh proses lain seperti konsultasi dan laporan. Proses 2.0 kelola data dokter. Petugas mengelola data dokter termasuk jadwal konsultasi. Data ini tersimpan dalam tabel yang berupa TB dokter dan terhubung dengan jadwal konsultasi pasien. 3.0 kelola data konsultasi. Mengelola jadwal dan detail konsultasi pasien dengan dokter, dan informasi ini disimpan dalam tabel yang berupa nama TB konsultasi. 4.0 kelola data transaksi. Data transaksi yang melibatkan pasien, dokter, atau layanan rumah sakit diolah di sini. Jadi dalam layanan pasien, dokter, atau layanan rumah sakit diolah di dalam data transaksi ini. Dan data ini disimpan dalam tabel TB transaksi. 5.0 kelola data laporan. Jadi sistem menghasilkan berbagai laporan berdasarkan data pasien, data dokter, data konsultasi, dan data transaksi. Jadi dari rekapan semua yang ada yang berdasarkan data pasien, data dokter, data konsultasi,
dan data transaksi semua masuk ke dalam data laporan ini. Dan juga ada hubungan dengan database. Setiap proses dihubungkan langsung dengan tabel database yang spesifik, seperti TB pasien, TB dokter, TB konsultasi, dan TB transaksi. Jadi data ini diolah untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi manajemen rumah sakit dan pengguna. Pengguna sistem petugas mengelola data pasien, dokter, dan transaksi. Sedangkan pasien berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pendaftaran dan mendapatkan informasi konsultasi tersebut. Dan manajemen rumah sakit itu menggunakan laporan yang dihasilkan oleh sistem untuk pengambilan keputusan yang ada. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Alisa Nursofiani, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Alisa Nursofiani dengan NIM 231103373. Saya sendiri di sini akan menjelaskan mengenai beberapa proses yang ada pada DFD level 2. Yang pertama ada DFD level 2 proses 1, di mana di sini ketika petugas rumah sakit login, data username dan password mereka akan diproses untuk dimasukkan ke dalam tabel petugas. Lalu petugas yang telah login dapat memproses data masyarakat yang akan login ke dalam sistem manajemen informasi rumah sakit dan proses data pasien yang sudah terdaftar pada sistem informasi mereka ke dalam tabel pasien. Selanjutnya ID atau kode pasien yang telah terdaftar akan diproses kembali ke dalam tabel masyarakat untuk dapat membantu petugas rumah sakit dalam mengecek apakah masyarakat tersebut pernah login ke dalam sistem informasi manajemen rumah sakit mereka. Selanjutnya ada DFD level 2 proses 2, di mana petugas rumah sakit akan proses data dokter untuk dimasukkan ke dalam tabel data dokter. Lalu mereka akan memberikan informasi mengenai dokter yang ada kepada pasien agar pasien dapat menentukan dokter yang sesuai dengan keluhan mereka. Setelah pasien check up, data pasien akan diproses kembali oleh petugas rumah sakit untuk dimasukkan ke tabel data dokter. Nah, jadwal yang telah ditentukan sendiri ini akan dimasukkan ke dalam tabel pasien konsultasi. Oke, selanjutnya yang ketiga ada DFD level 2 proses 3, di mana di sini petugas rumah sakit akan proses data dokter yang telah dipilih oleh pasien tersebut ke dalam tabel data dokter, lalu memproses data pasien yang akan melakukan konsultasi ke dalam tabel pasien, dan yang terakhir memproses data jadwal konsultasi yang sudah tercatat ke dalam tabel konsultasi. Yang keempat ada DFD level 2 proses 4, di mana di sini petugas rumah sakit memproses data transaksi pasien ke dalam tabel transaksi, lalu memproses data pasien yang telah melakukan konsultasi ke dalam tabel pasien, dan yang terakhir proses data dokter yang sudah melakukan konsultasi ke dalam tabel dokter. Ya, biasanya di sini petugas rumah sakit akan menentukan berapa harga yang tepat untuk diberikan ke pasien yang telah melakukan konsultasi sesuai keluhan yang yang dimiliki mereka. Lalu terakhir ada DFD level 2 proses 5, di mana di sini manajemen rumah sakit akan memproses laporan data dokter untuk dimasukkan ke tabel dokter, lalu memproses laporan data pasien untuk dimasukkan ke tabel pasien. Selanjutnya memproses data konsultasi untuk dimasukkan ke tabel konsultasi, dan yang terakhir memproses laporan transaksi untuk dimasukkan ke tabel transaksi. Nah, tabel-tabel tersebut akan diproses kembali oleh manajemen rumah sakit untuk
dimasukkan ke dalam tabel laporan agar manajemen rumah sakit tersebut dapat lebih mudah dalam mengecek data yang sudah tercatat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Pitama Bimantara, dipersilahkan. Baik, akan saya lanjutkan di bagian IRD ini. IRD yang digunakan untuk menggambarkan relasi antar tabel dalam sebuah sistem basis data, khususnya sistem yang berkaitan dengan manajemen data pasien, dokter, petugas, dan transaksi di layanan kesehatan. Nah, ini berikut saya akan jelaskan dari setiap bagian-bagian diagramnya. Yang pertama ada tabel masyarakat. Tabel ini berisi data masyarakat umum, termasuk informasi ada nama, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Jadi relasinya adalah bahwa data masyarakat dapat dicatat oleh petugas. Nah, jadi relasi tercatat. Yang kedua ada tabel petugas. Nah, tabel ini menyimpan data petugas yang bertugas mencatat informasi terkait masyarakat. Jadi petugas memiliki hubungan dengan data masyarakat dan data dokter, atau petugas dapat mencatat data dokter. Yang ketiga ada tabel pasien. Tabel pasien ini berisi data pasien yang telah terdaftar. Jadi ada atribut-atributnya yang utama di dalam tabel ini. Yang pertama ada kode pasien, nama, tempat tanggal lahir, dan nomor telepon. Jadi tabel ini memiliki relasi dengan tabel petugas. Jadi untuk mencatat si data pasiennya, dan tabel konsultasi untuk penjadwalan konsultasi pasien tersebut. Yang keempat ada tabel data dokter. Jadi tabel ini menyimpan data dokter, termasuk yang ada di dalamnya adalah kode dokter, spesialisasi dokter, nama lengkap, jadwal dokter, dan NIP. Jadi data dokter memiliki relasi dengan petugas yang mencatatnya dan dengan konsultasi yang dilakukan. Yang kelima, data konsultasi. Tabel ini merupakan penghubung antara dokter dan pasien dalam proses konsultasi. Atribut di dalamnya ada 3, yaitu kode dokter, kode pasien, dan kode konsultasi. Jadi relasi tabel ini melibatkan dokter, pasien, dan tabel konsultasi. Yang keenam ada tabel konsultasi. Jadi tabel ini mencatat detail dari konsultasi yang dilakukan oleh pasien dengan dokter. Konsultasi ini memiliki relasi 1-1 dengan data konsultasi dan tabel dokter. Yang ketujuh ada tabel transaksi. Tabel transaksi ini berisi informasi mengenai pembayaran konsultasi. Atributnya yang penting adalah kode transaksi, nomor rekening, dan ringkasan pembayaran. Jadi relasi ini berkaitan dengan data konsultasi untuk mencatat proses transaksi yang terjadi. Nah, di sini bisa dilihat ada hubungan-hubungan antar tabel. Hubungan M ke 1. Jadi banyak masyarakat dicatat oleh satu petugas, dan banyak pasien dapat terhubung ke banyak petugas dan dokter. Dan ada hubungan M ke M. Jadi banyak dokter dapat memiliki banyak pasien dalam proses konsultasi, dan juga banyak transaksi dapat terhubung dengan banyak data konsultasi. Terima kasih. Saya Pitama. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri di bagian tabel normalisasi. Nah, di sini tabel normalisasi itu ada 3 tahapan, yaitu ada 1 NF, 2 NF, dan 3 NF. Nah, 1 NF itu apa sih? 1 NF itu first normal form. Nah, di mana ada KD pasien, nama pasien, tanggal, kode dokter, nama dokter, dan harga. Nah, first normal form itu yang dinama 1 NF itu data yang diatur dalam bentuk tabel tetapi masih terdapat redundansi atau data yang berulang.
Dan yang selanjutnya ada tahap yang kedua. Tahap kedua itu ada tabel dokter, tabel transaksi. Nah, di tabel dokter ada kode dokter dan nama dokter. Dan tabel transaksi ada kode pasien, nama pasien, dan tanggal dan harga. Nah, di mana data dikelompokkan berdasarkan entitas dan dipisahkan ke tabel-tabel terpisah. Dan yang terakhir ada 3NF, yaitu Third Normal Form, yang dimana semua atribut non-prime hanya bergantung pada primary key. Nah, di sini ada tabelnya yang lebih rinci, yaitu ada tabel dokter. Di dalam tabel dokter itu ada kode dokter dan nama dokter. Nah, yang kedua ada tabel pasien, yang di dalam tabel itu ada kode pasien, nama pasien, dan tanggal. Dan yang terakhir ada tabel transaksi, di mana ada kode pasien, tanggal, dan harga. Jadi, proses normalisasi yang ditunjukkan dalam gambar itu bertujuan untuk mengelola data secara sistematis dengan mengurangi redundansi, menghilangkan inkonsistensi, dan memastikan integritas data. Dan yang selanjutnya ada tabel relasi. Tabel relasi itu hubungan antar tabel, di mana garis-garis yang menghubungkan tabel merepresentasikan relasi antar tabel seperti one to many atau many to many. Nah, biasanya terdapat primary key atau disebut PK di satu tabel yang menjadi foreign key di tabel lain. Nah, contohnya di sini ada tabel pasien dan tabel petugas, menunjukkan bahwa data pasien terorganisir di data petugas. Baik, yang terakhir kesimpulan dari sistem informasi manajemen rumah sakit, yaitu untuk meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan pengelolaan data pasien di rumah sakit. Nah, dengan sistem terintegrasi, rumah sakit dapat mengoptimalkan sumber daya dan pelayanan. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan teknologi, kompetensi SDM, dan komitmen manajemen, sehingga diperlukan perencanaan, pelatihan, dan evaluasi berkala. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Semoga bermanfaat materi yang kami paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.